Melibatkan anak berusia 13 tahun, muncul wacana pemberlakuan jam wajib belajar. Berikut tanggapan masyarakat. Aku sih setuju aja. Cuma kan yang namanya jam belajar itu kan kembali ke kita masing-masing. Kalau misalkan emang 6:30 kita udah di rumah tapi nggak belajar kan, ya kembali ke kitanya sendiri gitu. Saya sebenarnya sih saya kurang setuju ya kalau misalnya kita malam nggak bisa pergi, kita perginya kapan? Soalnya kan kalau siang kan kita harus sekolah, kerja kelompok gitu-gitu. Nggak setuju. Ya masa jam 6:30 ya tadi, jam 6:30 masa nggak boleh kemana-mana. Sedangkan masih ada acara, masih ada bimbel. Terus kalau misalnya stres juga bisa pergi ke mall apa gimana ya, nggak setuju deh pokoknya. Ya nggak setuju lah, pasti kan kalau misalnya kita punya keperluan mau beli apa sesuatu di mall gitu, kalau diwajibin gitu ya nggak setuju. Ya setuju aja sih, tapi kan di sisi lain kita kan ada ekskul sekolah dan kadang bisa sampai sore dan bisa sampai malam juga. Ya kalau itu peraturan dari JP saya harus siap. Saya sendiri sih nggak siap ya. Masa tiba-tiba lagi jalan kita disuruh pulang gitu. Ya yang nggak siap, masa lagi jalan-jalan tiba-tiba di razia. Kalau emang dirazia ya terima aja, harusnya tahu diri. Enggak, lagian masa tiba-tiba lagi sama keluarga, lagi sama temen, tiba-tiba datang razia kan malah merusak acaranya dong orang. Nggak siap, karena ya kita kan ya gimana sih, kita lagi senang-senang gitu di luar terus ada razia gitu kan kayak aneh gitu. Itu tergantung orang tua yang memberi izin kepada anaknya. Ya bagus sih kalau yang belum umurnya udah bawa mobil gitu, sebenarnya emang harus ditangkap ya buat ketertiban bersama. Ya bagus sih, jadi kita jadi tahu siapa yang nggak punya SIM atau yang punya SIM gitu. Cuma Ya wajar aja sih kalau ada razia kayak gitu, biar lebih aman lagi. Kalau menurut aku sih itu emang salah siswanya sih, apalagi kalau nyampe terjadi kecelakaan. Menurut aku sih setuju aja sih. Di sisi lain kan jadi kita nggak macet-macet banget kan Jakarta. Ya, untuk membahas lebih lanjut lagi telah hadir bersama kami Bapak Aris Merdeka Sirait dari Komisi Perlindungan Anak. Selamat pagi ya Bang. Selamat pagi, Zandri. Selamat pagi. Selamat datang di Indonesia Morning Show. Iya, terima kasih. Bang, ini kan memang kalau kita mengikuti perkembangan terakhir ini ya akibat dari terjadinya ada kecelakaan yang terjadi seminggu yang lalu gitu ya. Ini akhirnya timbul wacana, walaupun masih dalam tahap kalkulasi nih Bang, adanya pemberlakuan jam malam yang kemudian akhirnya direvisi oleh Gubernur kita Jokowi menjadi jam wajib belajar gitu. Bagaimana tanggapan Abang? Ya, pertama tentu kalau dalam perspektif perlindungan anak ya kita harus apresiasi. Apalagi Jakarta ini dinyatakan oleh Pak Jokowi sebagai Jakarta yang ramah pada anak ya. Yang hendaknya digunakan sebagai barometer agar daerah-daerah juga ramah pada anak. Tetapi kalau itu dalam kerangka perlindungan anak kita apresiasi. Tetapi kalau itu hanya kebijakan reaksioner terhadap peristiwa-peristiwa yang menyedot perhatian kita sekarang ini, saya kira nggak ada gunanya itu. Kalau dia keadaan seperti itu, karena kita terbiasa baik dari rumah, dari lingkungan sekolah, lingkungan sosial, bahkan pengambil keputusan kebijakan-kebijakan itu selalu diambil atas dasar itu tadi, ada peristiwa baru kita merespon itu. Tapi setelah itu nanti tidak ada lagi. Buktinya apa? Ya, saya kira sekarang razia di mana-mana. Ini kan sudah bisa kategori membuat anak tidak nyaman. Karena reaksinya seperti itu. Oleh karena itu saya kira ini momentum. Kasus-kasus anak yang kemarin ada anak yang 13 tahun itu mengakibatkan orang meninggal dunia, bisa digunakan dua momentum. Yang pertama adalah bagaimana keluarga introspeksi diri. Ya, keluarga-keluarga yang permisif yang sekarang ini, bahkan keluarga-keluarga yang masuk dalam kategori yang berlebih dan sebagainya, hedonis dan sebagainya. Ini saya kira harus dipahami akan berdampak pada anak-anak kita. Penegakan hukum penting, tetapi jangan ajarkan kepada anak untuk melanggar hukum. Kan banyak ini orang tua memberikan sepeda motor lah, memberikan mobil lah, itu tahu persis sebenarnya itulah pelanggaran terhadap hukum, tapi jangan tanamkan pada anak kita tadi itu ya melanggar hukum. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hendaknya itu sebagai pendekatan perspektif perlindungan anak sebagai barometer supaya tempat-tempat yang lain juga ramah pada anak. Mungkin kalau berkaitan dengan orang tua, bisa jadi apakah karena juga orang tua itu
kurang memiliki waktu kepada anak, tapi mereka memiliki kemampuan secara finansial, ekonomi yang baik, sehingga akhirnya pemberian material bisa menggantikan waktu ketidakbersamaan dengan anaknya atau buah hatinya, Karena Bang. banyak sekali yang misalnya merasa bersalah gitu kan, jadi kayak membayar gitu rasa bersalahnya gitu, gimana tuh? Saya kira kalau kita berfungsi sebagai keluarga yang ideal, Ya. tidak ada alasan untuk tidak ada waktu pada anak. Apalagi sekarang ya teknologi canggih macam-macam gitu ya, itu kan bisa di manage gitu. Ya. Pertemuan antara orang tua dengan anak tidak perlu 24 jam. Ya, dengan keadaan seperti apa di kota besar dan sebagainya. Tapi adakah niatan kedekatan kita kepada anak bahwa itu tanggung jawab kita? Karena anak berperilaku baik atau tidak baik, itu tidak bisa terlepas dari orang tuanya. Karena anak adalah mengimitasi apa yang ada di lingkungannya. Maka selalu saya katakan kepada orang-orang atau kampanye kita bersama, jangan berikan kepada anak atas dasar keinginannya, tapi berikanlah itu atas dasar kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak itu sesuai dengan usia perkembangannya. Oke. Kalau misalnya ada anak minta ulang tahun mintanya kepada bapaknya pistol, apakah itu kita berikan? Apakah kalau anak misalnya minta mobil yang pada usianya sebenarnya dia belum bisa mengendarai itu, apakah kita harus berikan? Itu berdasarkan keinginan. Di situ introspeksinya menurut saya. Ini saya kira harus kita bangun ya, ramah anak itu. Ya, jam malam atau jam belajar pada anak itu mulai dari rumah gitu. Berarti kalau misalnya begitu ya Bang ya, sebenarnya gitu kalaupun diberlakukan gitu jam wajib belajar ini gitu, apakah sebenarnya akan menjadi efektif? Apa malah justru lebih baik misalnya diadakan penyuluhan lebih sasarannya kepada orang tuanya, bukan ke anaknya gitu, gimana? Nah, itu yang saya katakan kalau perspektifnya adalah dalam kerangka memberikan perlindungan pada anak, katakanlah seperti jam malam atau jam belajar dan sebagainya. Kita bisakah sudah menyiapkan transportasi yang aman bagi anak? Apakah Jakarta itu bisa kita jamin bahwa anak-anak naik angkot kemudian orang tuanya tidak dalam keadaan ketakutan? Betul. Ini harus dipikirkan. Itu yang saya katakan tadi, kalau Jakarta mau menjadi kota yang layak anak sebagai barometer Indonesia, itu tadi semua harus ditata gitu. Nah, oleh karena itu jangan pendekatannya yang reaksioner. Oke Bang, kita mungkin juga coba mengundang Anda untuk berpartisipasi atau mungkin nih para orang tua yang ingin memberikan tanggapan mengenai wacana jam wajib belajar. Silakan menghubungi line telepon kami di 021 295 46188 dan untuk Anda yang berada di luar kota Jakarta bisa menghubungi kami di 021 295 46189. Bang, selanjutnya nih Bang. Jadi kalau pemberlakuan si jam malam yang akhirnya kemudian direvisi jam wajib belajar, apakah tidak terkesan ini Pemprov DKI Jakarta ini terlalu tergesa-gesa gitu? Kalau saya tidak ini. nggak menyebut tergesa-gesa, tetapi reaksioner. Oke. Selalu kita kan menanggapi peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu di rumah juga, bukan hanya di dalam kebijakan. Kita selalu ya memberikan sesuatu yang mengejutkan gitu, tetapi hanya pada saat tertentu. Nanti pada berikutnya berhenti lagi. Gitu kan. Berarti maksudnya ini tidak permanen gitu. Iya, Cuman itu karena ada kejadian aja. Itu sebenarnya harus betul-betul pendekatan perlindungan anak. Gitu. Oke, menurut Abang jadi tidak perlu nih sampai dibuat dalam pergub seperti itu? Oh nggak perlu. Saya membangun kesadaran di rumah itu yang lebih penting. Kenapa sih semua kita harus bungkus dengan aturan-aturan yang seperti itu yang mengikat kemudian tidak memerdekakan orang? Ini membangun kesadaran itu makanya sebenarnya. Momentum ini kita harus gunakan bahwa orang tua harus introspeksi terhadap apa yang sedang terjadi dalam sekitarnya. Oke, nah ini lalu bagaimana nih menanggapi kebijakan pasca terjadinya kejadian tabrakan yang dilakukan oleh anak 13 tahun itu? Bagaimana menyikapinya nih Bang? Sikap kita adalah, itu tadi kan, bagaimana kita memampatkan situasi ini untuk mengambil langkah-langkah membangun kesadaran bersama. Ini kan kasus adik kita 13 tahun ini bukan hanya kasusnya sendiri. Banyak kasus sebelumnya itu. Kalau ingat ya di beberapa waktu di Semarang kan orang meninggal dunia dan sebagainya. Bahkan ingat waktu itu ada anak pejabat tinggi ya, terus kemudian sama mengakibatkan orang meninggal dunia, lalu kemudian kasusnya menguap dan sebagainya. Pas malam tahun baru itu ya Bang? Iya, seperti itu. Nah ini menurut saya harus kita gunakan. Karena kalau tidak, maka ini akan menjadi ya besok tidak ada lagi berita tentang itu. Tetapi kejadian yang sama akan terjadi lagi.
Oleh karena itu saya kira peraturan-peraturan yang dibuat bisa saja baik, tetapi jangan kebijakan-kebijakan yang reaksioner. Misalnya tadi kan, di PT tadi ya, ada razia anak apa. Banyak sekali kalau kita pergi ke DKI, anak SMP sekarang parkir di SMP itu adalah sepeda motor. Sepeda motor. Bahkan gurunya ngelihat juga dibiarkan. Itu yang saya katakan, justru kita sebagai orang dewasa menanamkan nilai-nilai kejujuran, menanamkan pelanggaran hukum. Banyak orang tua itu anak-anak itu punya SIM. SIM bodong namanya apa, asli atau palsu dan sebagainya. Ini menurut saya kan dibiarkan oleh orang tua, itu berarti kita mendorong pelanggaran terhadap hukum. Jadi jangan kita bicara tentang penegakan hukum kalau dari kita sendiri adalah mendorong menjadi pelanggaran hukum. Oke Bang, kita tahan sebentar karena sudah ada yang bergabung bersama kita ya, Ranggani. Ya betul sekali. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, dengan siapa? Dengan Ibu Kristina di Pulau Mas, Rawamangun. Oke, Ya, baik. langsung Silakan saja, Bu. Ibu. Menanggapi tentang jam malam. Kebetulan anak saya sekolah jam 7 sampai jam 3 lah mereka pulang. Terus saya memang sering ngajak anak saya keluar makan malam gitu sekitar jam 7. Tapi begitu pulang sekolah, makan siang, istirahat sebentar. Sambil istirahat, kebetulan anak saya nggak kebiasaan tidur siang, saya anjurkan apa tugas di sekolah yang dikasih tadi harus mereka kerjakan saat itu juga. Oke. Jadi sampai dengan merapikan buku untuk keesokan harinya. Jadi sebelum beres urusan sekolah, saya nggak kasih mereka untuk keluar atau segala macam. Tapi begitu jam 6 sore lah, sekitar jam segitu, mereka udah bisa selesai itu. Mandi segala macam, 6:30 kita suka keluar makan malam. Nah, gimana kalau berlaku jam malam? Jadi kena dong saya. Gitu. Terus kedua, saya cuma punya usul tentang tata cara berlalu lintas. Di kurikulum sekolah, kalau bisa, untuk anak SMU, sudah bisa dikasih tata cara berlalu lintas. Soalnya di kurikulum, nggak pernah kita diajarkan mana rambu-rambu, garis-garis marka jalan. Kita belajarnya di jalan, bukan di sekolah. Oke, Ibu. Iya, Terima kasih banyak atas tanggapan juga dan pertanyaannya ini cukup baik ya. Mungkin yang kedua itu adalah mengenai tadi tuh Bang, tata cara lalu lintas apa tidak sebaiknya itu diberikan dalam kurikulum di SMA? Iya, saya kira kalau sebuah produk hukum ada berlaku positif di Indonesia, maka sosialisasi kan ada polisi anak, bagaimana memahami rambu-rambu dan itu harus diimplementasikan. Tanggung jawab itu bukan hanya pada tanggung jawab pada polisi, tapi bagaimana guru juga mengajarkan kepada anak. Saya kira sebuah produk hukum harus diikuti dengan membangun kesadaran dan memberikan pengetahuan yang cukup bagaimana berlalu lintas dengan baik dan sebagainya. Tetapi kan orang tua sebenarnya sudah paham betul bahwa anak 13 tahun itu nggak mungkin boleh bersepeda motor, nggak boleh dikasih mobil. Tetapi kita berikan hadiah pada mobil. Itu artinya apa? Kesalahan itu tidak serta-merta ada pada anak itu. Itu yang menurut saya sekali lagi bahwa undang-undang apapun itu, termasuk undang-undang perlindungan anak, undang-undang anti pornografi, bahkan sekarang undang-undang lalu lintas, tanggung jawab itu berada pada implementasinya siapa? Pemerintah. Pemerintah itu bisa menurunkan lagi sebuah peraturan yang sampai ke wilayahnya, peraturan daerah yang berdasarkan rujukan undang-undang nasional. Tapi itu kan tidak dilakukan. Katakanlah sekarang ini terus terang saja, pagi ini kalau kita pergi ke DKI Jakarta yang ada SMP-SMP itu, boncengan 3 dan sebagainya itu, bagi orang tua itu adalah jawaban terhadap buruknya transportasi dan ketidakmampuan untuk membiayai mahalnya transportasi juga, sehingga ya tadi sekarang ini ya kapital itu memberikan kemudahan, memberikan orang sepeda motor 250.000, 500.000 pun itu sudah bisa bawa pulang. Nah itu kan untuk jawaban ketidakmampuan ekonomi, dan satu sisi itu bisa kita lihat. Tetapi dalam kerangka penegakan hukum, gurunya juga membiarkan. Jadi kalau guru juga ikut membiarkan anak didiknya melanggar hukum, ya kan bagaimana anak kita ini, siapa lagi yang akan dicontoh, siapa lagi yang akan menjadi panutan. Itu persoalannya krisis
krisis kepanutan pada anak-anak kita. Ini berarti sebenarnya efek domino ya. Jadi bukan cuma dari sisi orang tua saja atau misalnya sisi anaknya saja, tapi memang semuanya harus berpartisipasi dari penyediaan transportasi juga gitu ya Bang. Ya betul, oleh karena itu sekali lagi seperti yang saya katakan, kita apresiasi kepada Pak Jokowi, tetapi itu harus diikuti juga kesadaran orang yang bertanggung, stakeholdernya harus bertanggung jawab gitu loh. Betul sekali. Orang tua paling yang dekat dari anak itu kan, para pebisnis, lalu lintas penegak hukum dan sebagainya itu harus betul-betul kerjasama secara komprehensif. Okay. Tidak bisa kita salahkan memang anak itu sendiri. Nah Pak, soal berkaitan tadi pertanyaan soal tata tertib berlalu lintas gitu dimasukkan ke dalam kurikulum gitu kan. Nah melihat saya menganalogikan dengan kasus lain ya, misalnya dengan kasus korupsi gitu kan, di mana kita sudah diajarkan misalnya tentang moral lewat misalnya pelajaran kewarganegaraan, lalu juga ada pelajaran agama, lalu toh koruptor juga ada juga sampai sekarang gitu. Apakah sebenarnya memasukkan hal-hal seperti ini ke dalam kurikulum menjadi sesuatu yang efektif gitu? Jawaban itu tidak serta-merta efektif atau tidak. Tetapi kita harus membangun kembali nilai-nilai di dalam rumah. Jadi kalaupun ada produk hukum, ya undang-undang anti korupsi, perlindungan anak, apapun lah undang-undang di sekitar kita. Tetapi kalau ketahanan keluarga untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam keluarga itu runtuh, katakanlah nilai-nilai agama, ya spiritual, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai etika, nilai-nilai interaksi atau nilai-nilai sosial di dalam keluarga itu rontok, itu runtuh, maka kita akan runtuh juga. Jadi apa yang terjadi dalam keluarga-keluarga ini itu adalah karena ketahanan keluarga dalam memahami atau mempertahankan nilai-nilai itu hancur. Karena itu rambu-rambu. Sehingga ketika kita nilai-nilai itu cukup, maka kalau kita diperhadapkan dengan aturan-aturan di sekitar kita, kita akan kokoh di situ. Disitulah menurut saya fungsi orang tua, menanamkan nilai-nilai kejujuran. Jadi ini kadang-kadang tidak akan merasa bangga sebuah keluarga yang dia punya kelebihan beberapa waktu lalu, mau sewa mau sewa bersama keluarga, pesawat mau pergi ke Singapura, berobat dan sebagainya. Lalu kemudian tas harpis atau 500 juta, ya. Terus alis mata bulu mata itu 7 tingkat. Kan? Sementara BLSM ya anak di beberapa tempat itu atau ibu-ibu menunggu itu hanya 300.000 terpaksa harus meninggal dunia dan sebagainya. Ini kan gapnya, itu artinya nilai dalam rumah itu yang harus kita perbaiki sehingga momentum apa yang menjadi berita sekarang ini adalah momentum kita untuk kembali apa sih sebenarnya fungsi keluarga itu. Oke, kalau begitu satu terakhir nih Bang, bagaimana kebijakan yang tepat sebenarnya untuk menanggapi hal ini? Nah, kebijakan yang tepat adalah berorientasi pada bagaimana membangun masa depan. Kalau kita memulai dari rumah, kita harus bangun masa depan anak itu. Kalau kita tetapkan bahwa anak adalah dambaan keluarga, mari kita bangun dambaan keluarga itu. Jadi kalau negara mengatakan bahwa anak adalah masa depan, generasi penerus bangsa, mari kita berikan fasilitas-fasilitas supaya anak itu juga sebagai generasi bangsa yang baik. Nah ini kita respon, di mana-mana saya menakutkan, sama seperti kasus pornografi yang heboh waktu itu, sekolah-sekolah dirazia dan sebagainya. Ternyata anak-anak itu tidak bawa handphone, tidak ada video pornonya, tetapi orang dewasanya yang banyak nonton. Nah itu loh, di situ menurut saya. Oleh karena itu sekali lagi saya mau ingatkan, ini momentum bagi kita. Peristiwa ini bukan salah menyalahkan, tetapi orang tua harus bertanggung jawab di situ. Ya, orang tua juga harus punya kesadaran yang tinggi bahwa anak adalah masa depannya, masa depan bangsa itu masa depan dari keluarga. Berikan pada anak berdasarkan kebutuhan dasarnya dan usia perkembangannya, tetapi jangan berikan kepada anak berdasarkan keinginannya. Saya kira ini introspeksi kita. Setiap kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mari kita dekati dengan restorasi justice atau keadilan restorasi, sehingga bisa merestorasi anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum bisa mendapat edukasi dari apa yang dia lakukan. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali atas pemaparannya yang begitu berapi-api dan memberikan inspirasi kepada kita semua. Saya selaku juga orang tua ini menjadi terbuka lagi ya, bahwa memang concernnya di sini adalah kepada orang tuanya yang terlebih, karena memang kita adalah pihak yang pertama dan paling utama bertanggung jawab atas perkembangan anak. Kemudian yang kedua adalah juga pihak sekolah ya, karena memang banyak sekali waktu anak-anak sekarang ini, terutama belakangan selain ini. Rumah sekolah. Ya, sekolah. Seperti anak saya dari jam 7 sampai jam 6 sore ini berada di sekolah, dan juga mungkin tentunya perlu ada perhatian dari pemerintah untuk memberikan satu penegakan hukum yang di sini berkeadilan dan juga berorientasi memang adalah untuk masa depan anak-anak bangsa kita. Dan jangan lupa juga menyediakan fasilitas itu ya, seperti
seperti Betul, Yes. fasilitas publik yang aman, nyaman dan juga Ya. bisa digunakan dengan Mari kita berjuang terus. tenang. Mari Bang.